satu kursi. Kalau bos dia mau gede-gedean, dinaikkan 2 kursi ini. Asalnya 5 komisaris jadi 10 komisaris. Nah ini yang ruwet Bang bagi kita. Kita menghadapi politik dagang sapi pada bangsa ini, terus kondisi demokrasi yang dikebiri semacam ini, apa? Ini kita bingung sebagai aktivis 98 dan aktivis pejuang demokrasi. Yang disampaikan Gus ini adalah fakta, kawan-kawan. Kita pendukung Jokowi, saya sendiri Jurkamnas Jokowi 2019. Saat itu saya bisa di dapil saya waktu itu saya memutar konstituen yang tadinya memilih Prabowo kepada Jokowi waktu itu. Saya Jurkamnas nomor 4000-an, caleg PSI waktu itu. Sangat kecewa sekali hari ini. Begitu terjadi rekayasa yang sedemikian rupa. Dan saya tahu di H-1. Bukan kata orang, bukan kata media. Saya tahu dari orang KPU sendiri. Jadi ini memang curang. Harus dilawan, bukan didiamkan. Kalaupun hari ini Hasyim Asyari mengumumkan 02 pemenangnya, lawan terus. Lawan terus. Ya, tunjukkan kawan-kawan. Seperti yang disampaikan Gus tadi. Kepentingan para elit paling rendahnya adalah negosiasi soal komisaris. Nah, itu Bang. Dari ratusan anak perusahaan. Jika itu terjadi Bang, apa yang harus kita lakukan gitu? Lawan terus. Lawan terus. Lawan terus. Jangan biarkan politik dagang sakit. Kita kebiri partainya ya. Lihat. Kita lihat partainya. Partai yang bermain-main. Partai yang bermain-main jangan dipilih lagi 2029. Kalau perlu geruduk kantornya. Berhak rakyat membakar kantor yang sudah merugikan rakyat. Kantor partai yang merugikan rakyat. Ya, bakar. Ya, sahabat Indonesia, inilah undang-undang kami sebagai rakyat parlemen jalanan ya. Kita sepertinya sangat apatis ya untuk mendengarkan ataupun melihat fakta nyata nanti daripada hasil pengumuman KPU. Itu jelas direkayasa oleh kepentingan penguasa. Jalan satu-satunya kalau kita revolusi akan berdarah-darah. Masih ada jalan, yaitu jalan hukum, yaitu pertama MK. Cuman MK ada sang paman. Kedua, jalan hak angket. Cuman yang kita takutkan di dalam hak angket ini semakin menajam, maka barter ataupun dagang sapi politik ini semakin tinggi. Inilah PR kita yang terbesar sebagai parlemen jalanan untuk memperkuat gerakan kita, karena perjuangan ini tidak sampai pada malam ini hasil pengumuman KPU. Kita berjuang di hak angket. Kalau di MK tidak akan mungkin. Rakyat sudah tidak percaya MK ya. Maka kita mengawal terus hak angket ini dan akan kita bully dan akan tetap terus kita sebarkan para partai-partai yang berselingkuh dengan penguasa ya di dalam hak angket ini. Setuju Bang? Setuju. Jadi kawan-kawan jangan menyerah. Malam ini adalah malam yang menyedihkan bagi Indonesia. Malam ini adalah sejarah kelam Republik ini. Sejarah kelam Republik ini dalam sejarah reformasi sejak 98. Ini adalah pukulan paling mengerikan untuk demokrasi Indonesia. Pertanyaan terakhir nih Bang. Kira-kira yakin nggak malam ini ada pengumuman kejujuran dari KPU? Saya tidak yakin. Tidak yakin. Saya tidak yakin. Hasyim Asyari ini sudah disetel jauh hari. Ya. Sudah disetel. Dikasih Dan penyakit memang wanita ya kan? banyak Ya, sehingga terpenjara dengan berbagai kasus kan. Satu hal yang harus kita pahami, Presiden Ghana yang menang 54% saja bisa dibatalkan pelantikannya. Masa Indonesia nggak bisa Bang? Bisa nggak Indonesia? Harusnya bisa. Kalau Ghana bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Semangat! Sepakat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan! Siap revolusi! Siap lawan kedoliman! Siap majulkan Jokowi! Lawan! Takbir! 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 Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Al-jihadu fisabilillah. Revolusi sampai Kita sudah amburadul nih Pak. Sangat Seperti kata sampean tadi, kalau sekiranya nanti diumumkan oleh KPU 02 dimenangkan, masih ada mekanisme hukum, yaitu hak angket dan MK. MK buntu karena ada sang paman, ya kan? Hak angket, kita rakyat itu kayaknya setengah percaya, Pak. Masalahnya apa? Belum apa-apa, ya kan? 2 menteri dari PKB udah diajak makan sama Pak Lurah.
Jika sekiranya hak angket ini juga dipermainkan oleh parlemen, apa langkah kita rakyat yang parlemen jalanan ini? Sebagai aktivis Revolusi atau apa nih? Sebagai aktivis 98 terus terang kami sangat kecewa dengan para elit politik saat ini. Mereka cuma berdrama saja, pura-pura tidak terima, pura-pura mau mengajukan hak angket, tapi realnya terjadi tarik ulur di belakang layar. Itu yang takut, Bang. Ini rakyat yang tidak boleh dibodohi. Ya. Saatnya rakyat bergerak, baik dari 01 maupun 03, untuk menyelamatkan demokrasi kita, pemilu yang sehat, pemilu yang jurdil, pemilu yang luber, bukan yang suaranya diluberkan. Ini yang harus kita lawan, saudara-saudara. Jelas sekali ini sudah sistemik, karena saya pribadi sudah mendengar H-1 ada pembantaian suara. Dan itu yang membuat saya tidak heran. Itu yang membuat saya tidak heran terjadi kecurangan. Karena orang KPU sendiri yang ngomong ke saya. Saya bisa bersaksi, mau polisi panggil mobil, silakan. Oleh karena itu, kalaupun saya mau bakar KPU hari ini, itu hak saya. Itu hak saya untuk bakar KPU. Sepakat, kawan-kawan? Itu hak rakyat. Suara rakyat dimainkan oleh kepentingan elit. Dan ini tidak boleh didiamkan. Betul, kawan-kawan? Kita jangan biarkan bertahun-tahun sejak reformasi 98 hanya elit yang bermain di tingkat atas dan rakyat hanya jadi alas kaki buat bargaining mereka. Ya, betul, Bang. Ini yang tidak benar. Bicara bergeneng, Bang, ya. Ini justru yang ngeri-ngeri sedap. Waktu Gus bergerak untuk demo. Ya, ini tinggal menunggu eksekusi dari hukumnya ya. Dan kemungkinan setelah pengumuman ini yang baru akan diumumkan. Kita lihat saja dan semoga gerbong-gerbong nasionalis yang lain juga akan jalan untuk bisa mengumpulkan hak angket ini. Yang penting rakyat terus bergerak karena memang ini jelas kecurangan, jelas ada kebohongan dan tidak boleh dibiarkan. Dan kita berharap partai-partai di Senayan yang akan mengusung hak angket betul-betul satu suara dan mengerti suara nurani rakyat. Oleh karena itu, sebaiknya pergerakan ini tidak berhenti sampai di sini dan kita tidak menyerah dengan apa yang akan disampaikan oleh Hasyim Asyari. Karena menurut saya KPU ini tidak legitimate. Rakyat berhak menyatakan bahwa hasil pemilu ini tidak sah. Kalau perlu ada pihak-pihak yang melakukan referendum untuk mengambil polling apakah masyarakat Indonesia setuju dengan hasil yang diumumkan oleh Hasyim Asyari malam ini. Kalau perlu seperti itu, harus ada lembaga independen yang berani menyuarakan pendapat dari Sabang sampai Merauke, apakah setuju dengan apa yang disuarakan, apa yang diumumkan oleh KPU malam hari ini. Ini yang harus kita gaungkan, karena dari Sabang sampai Merauke juga sudah merasakan gejolak yang tidak beres. Bukti-bukti sudah dikumpulkan partai-partai pada saat nanti sidang MK maupun diangket. Kita lihat pergulirannya setelah ini. Yang jelas, kalau Ghana saja bisa presidennya dilantik, menang 50%, tidak jadi dilantik, kenapa Indonesia tidak? Itu yang paling penting. Ini negara Pancasila. Kita harus berdiri di atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan para elit. Bukan untuk kepentingan elit, tapi kepentingan rakyat Indonesia yang sudah memilih dari rumahnya datang ke TPS. Bahkan petugas-petugas KPPS pun sudah berlelah-lelah ria. Bahkan ada yang mati. Ini jangan dianggap main-main. Dan tidak bisa kita biarkan hanya sekedar untuk permainan para elit saja. Jangan lagi negara ini dibodohi. Sudah cukup. Soeharto saja tidak sebengis ini caranya. Ini jauh lebih sadis. Belum 10 tahun sudah bisa memposisikan politik dinasti di mana-mana.